Tetapi pada waktu itu dia minta pertemuan bilateral dan empat mata dengan saya. Ini saya baru cerita sekarang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena ada relevansinya. Jadi pada saat ketemu saya bilateral, dia bilang, Menteri Pertahanan Indonesia, kami dukung pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia. Karena kami tahu bahwa itu tadi tepat defensif aktif terus keluar. Dia pelajari strategi defensif aktif. Dia pelajari itu. Anda tidak ofensif. Anda hanya jaga. Anda punya halaman dan rakyat. Dan Anda siap kalau diserang, siap untuk mempertahankan diri. Saya dukung. Itu yang disampaikan tersirat pada waktu itu ke saya. Kemudian dia menyampaikan lagi. Dia bilang begini, ini empat mata. Pak Menhan, boleh enggak? Ini saya anggap etis. Boleh enggak Amerika itu melintas wilayah Indonesia tahun 2025? Boleh enggak melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak. Akan tetapi kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan. Itu diucapkan saya secara lisan kepada saya. Tadi saya jawab, Pak Menteri, walaupun ada harapan, tapi saya akan lapor kepada presiden saya. Karena dia adalah panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Oh, baik. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan, bisa nggak saya mengundang Menteri Pertahanan Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2026? Dia bilang terus secara langsung. Saya kaget juga. Itu. Saya bilang terima kasih Pak Menteri mengundang saya. Tapi saya mungkin tidak bisa pergi ke Amerika Serikat. Oh, kenapa? Anda Menteri Pertahanan. Saya ini korban dari ban Amerika Serikat ke Amerika Serikat karena saya adalah prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas di Timur Timur. Jadi seluruh prajurit Special Forces yang pernah bertugas ke Timur Timur itu di-ban. Dan sekarang sudah 27 tahun kami di-ban. Saya pernah waktu mendampingi kabinet Pak SBY diurus, tahu-tahu di-ban, tidak boleh. Atas nama pemerintah Amerika Serikat. Dia jawab, tidak ada lagi ban-banan. Semua Special Forces akan kita berikan kesempatan yang sama dengan yang lain. Itu baru tersirat dia cerita sama saya. Tahun 2025. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan, boleh nggak minta tolong? Kami ini pernah ikut perang dunia kedua. Kami banyak korban di Morotai. Kami punya vital interest itu adalah sumber daya manusia. Ini yang dicari oleh rakyat. Boleh nggak kami datang mengambil jenazah? Kita mana tahu. Tapi dia punya. Digitalnya dia punya. Saya bilang, saya nggak tahu tempatnya. Kami punya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak? Oh, saya bilang, jangankan bisa. Dibantu pun bisa. Itu yang saya jawab. Nah, itu berlangsung di 2025. Tapi dia bilang, nanti 2026 akan Anda lihat. Tahun 2026, bulan Februari, dia mengirim special assistant. Special assistant. Special assistantnya itu datang ketemu saya, membawa surat dan membawa usulan bahwa kami ingin mengundang dan kami ingin membahas kemungkinan kita bisa melintas dari udara. Membahas, bukan menentukan.
Belum. Kemudian dibahaslah tim itu. Akhirnya, bulan berapa saya ke Amerika? Bulan berapa saya ke Amerika? Bulan lalu saya ke Amerika Serikat. Kemudian kami menandatangani letter of intent. Bukan komitmen. Dan letter of intent itu, coba, itu dia. Letter of intent itu, yang pertama adalah menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. Yang kedua, diperlukan mekanisme dan standing operating procedure kalau kita setuju. Dan konsisten dengan hukum dari masing-masing negara. Ini sudah ada. Tuh, kita kalau latihan, kalau dia ada luka, kita kembalikan. Ini adalah letter of intent. Bukan letter of commitment. Jadi kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan Amerika Serikat dalam hal udara. Tidak. Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional. Dan dalam defense cooperation, kita ada prinsip mutual benefit dan mutual respect. Ini semua ada di dalam tiga itu. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, begitu pentingnya kami menjaga national interest di dalam berhubungan dengan negara global. Dan dia menghormati kita. Selain itu, dia menambah manfaat terhadap hubungan kepentingan defense cooperation kita. Dia jadikan namanya defense POW, prisoner of war, MIA itu mission in action, accounting agency. Jadi kita menangani sisa-sisa jenazah personel, menghormati kedaulatan, kita hormati bersama, kita bantu, dan dia yang biayai, bukan kita. Itu. Dan ini hanya berlaku 5 tahun. Setelah itu selesai. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi saya tanda tangan letter of intent, kemudian dirjen saya menandatangani defense agreement ini. Gitu. Namanya Major Defense Cooperation Partnership. Ya, kita perlu tahu lah. Amerika dia pengen namanya jangan Defense Cooperation lah. Gantilah. Apa sih nama? Yang penting tidak merubah makna. Itu. Dia bilang Major Defense Cooperation Partnership. Oke. Tapi apa isinya? Modernisasi militer. Dan tidak lagi bicara peralatan militer. Kalau yang lalu, saya kira bapak-bapak dengar. Sekarang tidak lagi bicara peralatan militer. Karena waktu saya dulu ditanya waktu di Malaysia, saya bilang kemahalan. Masa lebih mahal dari Eropa? Hanya dia tidak lagi bicara. Kemudian dia mau tingkatkan kapasitas pendidikan dan latihan kita. Jadi sekarang semua special forces boleh. Termasuk yang senior-senior itu menjadi inspirator di sana. Kemudian pengembangan latihan, fasilitas latihan. Dia juga ingin terlibat di Morotai. Karena dia ada sejarah dulu. Saya kira makna, kita maklum juga lah. Sama dengan kita dengan peta. Kita juga ada sejarah dengan Jepang. Dan dia juga ingin latihan di Kalimantan Utara. Ya ini urusan Panglima untuk Special Forces. Dia menawarkan. Dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia, atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu. Dan yang paling penting adalah latihan gabungan Super Garuda Shield yang kita kerjakan. Sekarang tidak lagi beberapa negara, tapi jumlahnya puluhan negara yang akan kita latih Garuda Shield di Batu Raja.
Selain itu ada kerjasama intelijen antara kementerian sampai ke tingkat operasional. Dan itu penandatanganan letter of intent, overflight clearance. Jadi ini yang paling penting untuk menghilangkan hoax-hoax itu. Jadi saya tidak bisa jawab hoax itu pada waktu saya belum berangkat. Saya jawabnya ke sini. Masa saya mau jawab ke media sosial? Saya jawabnya ke bapak-bapak dan ibu-ibu dong. Kan bapak-bapak, ibu-ibu wakil rakyat. Nah, bapak-bapak silakan jelaskan ke rakyat. Ya saya tidak usah jelaskan. Saya udah jelaskan ke bapak-bapak sebagai representasi rakyat. Gitu. Nah inilah yang saya ingin tambahkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam penjelasan yang berbahagia ini. Saya sangat berterima kasih mau dikasih terbuka sehingga saya bisa yang di kepala saya di rasio dan yang di hati saya dirasa saya bisa keluarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pemilik kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Pak.